Selamat datang. Kembali lagi bersama saya, Niki Satmaka, di Okta Investama Berjangka, Weekly Market Outlook untuk periode 2 hingga 6 Mei 2022. Weekly Market Outlook ini kita sampaikan untuk membantu Bapak Ibu sekalian untuk mempersiapkan minggu trading Anda. Sebelum kita mulai, saya akan menunjukkan terlebih dahulu slide disclaimer. Mohon dibaca untuk sejenak, akan saya biarkan di layar. Oke, saya harap Anda telah membacanya. Sekarang mari kita mulai weekly market outlook kita dengan membahas recap apa yang telah terjadi di periode sebelumnya, di minggu sebelumnya, 25 hingga 29 April 2022. Ini adalah minggu terakhir di bulan April. Oke, dari Jerman, IFO Business Climate-nya meningkat dari titik terendah ya, 90.8, meningkat ke 91.8. Lalu dari Amerika, Durable Goods Order juga meningkat dari bulan ke bulan ya. Ini pulih dari bulan sebelumnya yang telah menurun 1.7%. New Home Sales sebaliknya, dari Amerika masih, New Home Sales mengalami sedikit penurunan, mengalami penurunan 8.6% dari bulan sebelumnya di 0.83 juta penjualan rumah menjadi 0.76 juta. Lalu dari Australia, tingkat inflasi Australia pun juga meningkat ke 51%. Ini adalah angka tertinggi ya sejak awal tahun 2000-an. Lalu dari Jepang, Bank of Japan menetapkan suku bunga untuk tidak berubah, tetap di minus 0.1%. Jadi ini kita lihat trennya berbeda dari negara-negara seperti Amerika, Eropa, dan Inggris yang telah menaikkan suku bunganya. Lalu kembali lagi ke Amerika, GDP growth rate dilaporkan mengalami kontraksi. Kontraksi ini berarti memelan ya. Kontraksi sebesar 1.4% di bawah ekspektasinya, di mana ekspektasinya adalah untuk terjadi ekspansi sebesar 1.1%. Oke, jadi kalau kita lihat GDP-nya malah menurun dari Amerika. Sedangkan dari Eropa, GDP-nya meningkat, ekspansi sebesar 5%. Ini meningkat dari sebelumnya 4.7%. Oke, dan kita lihat emas telah mengetes kembali area support di 1900 dan telah ditembus. Namun pada menjelang akhir minggu, menjelang penutupan akhir minggunya mengalami peningkatan kembali. Nanti kita akan lihat bagaimana di chartnya. Oke, itu adalah recap yang telah terjadi di 25 hingga 29 April 2022. Sekarang mari kita lihat kalender ekonomi, jadwal berita-berita apa saja untuk seminggu ke depan. Oke, meskipun libur lebaran ya, tapi karena ini adalah market forex yang internasional dan 24 jam bergerak secara elektronik, kita tidak ada libur untuk pasar forex. Nah, pertama untuk di hari Senin, 2 Mei 2022, oke. Perlu diingatkan kembali bahwa kalender ini ditulis dengan waktu Indonesia Barat ya, WIB, UTC plus 7. Jadi pukul 12 adalah pukul 12 siang waktu Indonesia Barat. Oke. Pukul 12 siang di pasar Jepang akan ada pelaporan consumer confidence untuk bulan April. Sebelumnya ada di 32.8 dan kita forecastnya ada di 31.7. Jadi sedikit menurun. Oke. Lalu pukul 3 sore di Italia, unemployment rate-nya diperkirakan sedikit meningkat dari 8,5% menjadi 8.6%. Dan dari Amerika, ISM Manufacturing PMI, sudah kita lihat ya. Ini adalah hari pertama awal bulan. Oke, jadi ada laporan ISM PMI. Nah, sedikit menurun 57 ke 56, tapi masih dalam ranah ekspansi, masih di atas 50. Lalu di hari Selasa pukul 11.30 dari Australia ada pengumuman suku bunga RBA interest rate decision, sebelumnya di 0.1% dan diperkirakan meningkat ke 0.25. Lalu pukul 4 sore untuk kawasan Uni Eropa, dari unemployment rate-nya diperkirakan tetap stabil di angka 6.8%. Oke, tidak berubah. Dan pukul 9 malam ada dari Amerika untuk job openings, diperkirakan sedikit meningkat dari 11.26 juta menjadi 11.27 juta. Selanjutnya kita ke hari Rabu, pukul 8.30 pagi ada pengumuman RBA Chartpack ya dari Australia. Lalu pukul 1 siang dari Jerman akan ada trade balance, neraca perdagangan diperkirakan dari bulan sebelumnya 11.4 miliar euro. Ini sedikit menurun tapi masih surplus ke 9.5 miliar euro.
pukul 7.15 malam dari Amerika ada ADP Employment Change. Oke, sebelum NFP yang akan diumumkan hari Jumat, kita ada ADP dulu, Employment Change-nya perkiraannya sedikit menurun dari 455 ke 430.000. Lalu di pukul 7.30 masih dekat ya di pasar Amerika dan pasar Kanada akan ada neraca perdagangan juga ya. Bila kita lihat dari Kanada, ekspektasinya adalah sedikit menurun tapi masih surplus dari 2,6 miliar menjadi 2,3 miliar surplus, dan Amerika masih tetap defisit tapi defisitnya mengecil dari yang defisit minus 89,2 miliar menjadi minus 89 miliar, jadi mengecil 0,2 miliar ya. Dari Amerika di pukul 9 malam ada ISM untuk non-manufacturing PMI sedikit meningkat dari 58,3 ke 58,5. Bila yang tadi hari Senin adalah ISM manufaktur, sekarang non-manufaktur. Berikutnya di hari Kamis untuk tanggal 5 Mei. Nah, di dini hari pukul 1 pagi, ini sebenarnya masih hari Rabu ya di Amerika. Oke, jadi masih sesi yang sama di sesi Amerikanya untuk pengumuman suku bunga. Jadi ada ekspektasi Fed akan meningkatkan suku bunga kembali. Nah, ini menjadi berita penting nih, menjadi event penting. Nah, dan ini perlu untuk dipantau. Nah, diperkirakan akan meningkatkan 50 basis point dari 0,5% menjadi 1%. Memang kan Fed kemarin bilang akan meningkatkan suku bunga untuk beberapa kali lagi. Lalu pukul 8.30 pasar Australia akan ada laporan neraca perdagangan juga. Ekspektasinya adalah meningkat surplusnya dari 7,45 miliar ke 12 miliar. Ini pengaruh dengan Australia sebagai negara komoditas juga ya. Lalu pukul 6 sore, Inggris, Bank of England juga akan mengumumkan suku bunga. Oke, jadi ada dua event suku bunga di hari yang sama ya, hari Kamis. Sebenarnya beda hari kalau untuk Amerika dan Inggrisnya, tapi untuk di Indonesia menjadi sama harinya. Diperkirakan akan meningkat 25 basis point dari 0,75% ke 1%. Oke, jadi akan sangat berpengaruh ke mata uang US dollar dan GBP juga. Lalu di hari Jumat, RBA statement untuk kebijakan moneternya di Australia pukul 8.30 pagi. Lalu di malam harinya pasar Kanada dan US akan melaporkan tingkat pengangguran dan juga non-farm payroll. Oke, kita lihat Kanada tingkat pengangguran stabil, non-farm payroll-nya agak sedikit menurun dibandingkan bulan sebelumnya. Prediksinya di 415 pekerjaan. 415.000 pekerjaan. Untuk unemployment rate dari Amerika juga diperkirakan stabil 3,6%. Oke, jadi itu adalah berita-berita yang akan dirilis terjadwal untuk di minggu depan. Oke, periode 2 hingga 6 Mei 2022. Lalu berikutnya adalah key technicals yang harus kita pantau. Oke, kita pertama lihat dari XAUUSD, emas. Emas sudah mengetes support kemarin ya untuk yang ketiga kalinya. Udah ditembus juga. Dan kita setelah menembusnya, nggak berapa lama ada support bounce menjelang akhir minggu di hari Kamis Jumat itu. Ada support bounce, tapi support bounce-nya sebenarnya nggak terlalu kuat, agak sanksi juga. Apakah ini berarti false breakout dan langsung terbang, atau ternyata breakout dan continuation ke bawah? Nah, itu nanti akan kita lihat di chartnya ya. Kalau nanti ada penerusan ke bawah, penerusan penjualan di awal minggu nanti, okay, ini kita bisa menargetkan area support berikutnya di 18.50 dan support majornya di 17.80. Lalu dari Euro USD yang beberapa minggu lalu kita bahas bisa kemungkinan semakin melemah untuk mengetes support yang lebih dalam. Nah, sekarang kita ada di support yang lebih dalam itu, di area 1.05. Kita terakhir ke sini itu tahun 2017. Nah, jadi karena ini udah sekian lama, dan ini adalah monthly support, meskipun ini adalah tes yang kedua atau ketiga kalinya, nanti kita lihat di chart, ada potensi untuk terjadinya bounce. Nah, tapi karena ini adalah area monthly, tentunya perlu waktu. Bukan berarti Senin langsung bounce, loncat gitu, ada prosesnya. Karena balik lagi, time frame yang kita lihat adalah monthly candle. Lalu dari US 30, Dow Jones ya kembali menurun di minggu kemarin, jadi sudah minggu kedua penurunan berturut-turut dengan bearish candle yang cukup besar, dan kita akhirnya menutup bulan April merah. Jadi rebound yang telah terjadi di Februari dan Maret kurang lebih sudah 80% dibalikin, dan kita berpotensi melihat ke tes area support major di 32.500. Itu adalah area low yang dibentuk di bulan Februari dan Maret kemarin. Oke, mari kita lihat chartnya. Pertama-tama kita lihat chart
yang ada di XAU dulu. Kita lihat chartnya ya. Ya, chart di XAU. Nah, bila kita lihat di XAU, kita ini yang saya maksud, kita lihat pertama di time frame H4 ya. Jadi kita bisa lihat detailnya apa yang telah terjadi di minggu kemarin. Kita mengalami penurunan. Ya, kita mengalami penurunan, mengetes area 1900 dan akhirnya ditembus. Nah, ini terjadi kurang lebih di hari Selasa dan Rabu. Dan di hari Kamis kita mengalami rebound. Oke, support bounce. Tapi support bounce-nya ternyata tidak terlalu kuat karena menjelang penutupan banget di hari Jumat malam-malam ya, berarti subuh-subuh sebenarnya, subuh-subuh ada dorongan lagi dari seller. Nah, berarti kita bisa lihat nih, dorongan ini akan berlanjut nggak ke awal hari Senin nanti. Nah, seperti itu. Kalau ini berlanjut, target berikutnya ada di 1850 dan di 1780. Oke, itu. Nah, berarti kita lihat ya, weekly-nya, meskipun ada rebound, tapi kita masih closing di bawah 1900. Jadi ekspektasinya untuk pertama adalah untuk adanya continuation. Itu ekspektasi pertama. Probabilitas kedua yang lebih kecil, ekspektasi kedua lebih kecil kemungkinannya adalah untuk terjadinya perlawanan dari buyer dan meningkat ke atas. Nah, itu bisa kita perhatikan nanti di hari Senin bagaimana candle-nya terbentuk. Oke, seperti itu. Tapi yang saat ini dorongan dari seller masih lebih kuat. Berikutnya kita lihat dari Euro USD. Oke, ini adalah candle monthly-nya dan kita telah menembus mengetes area supportnya lebih dalam lagi. Oke, terakhir adalah yang di sini sebelumnya 2020 bulan Maret. Nah, ini sudah ditembus dan kita masuk ke area sini. Area yang terakhir kali kita sentuh adalah di 2017. Nah, kita lihat di weekly-nya. Oke, kita sudah clean break. Oke, apakah ini bisa terjadi support bounce juga kayak gold tadi? Bisa jadi juga. Tapi apakah support bounce-nya langsung naik? Kelihatannya sih enggak. Kelihatannya support bounce-nya akan menjadi sebuah konsolidasi mirip seperti yang terjadi di sini. Nah, support bounce-nya mirip seperti ini. Oke, nah jadi kita bisa expect terjadi sebuah konsolidasi kayak kotak seperti ini di area sini. Nah, bukan berarti besok langsung gitu. Biasanya sih terjadi dulu konsolidasi, baru nanti break dari konsolidasi berpotensi terjadinya bounce. Nah, untuk itu perlu memakan waktu beberapa saat. Ini konsolidasi ini terjadi untuk 19 minggu, berarti kurang lebih hampir 3 bulan. Nah, berarti nanti kita lihat ya apa yang akan terjadi berikut-berikutnya di Euro USD ini. Cuman itu adalah ekspektasi kita. Oke, karena ini monthly tetap berpotensi terjadi bounce, tapi biasanya butuh waktu. Ini adalah tes ke-3, oke, tes kedua semenjak 2017. Berikutnya kita akan lihat dari US30 Dow Jones. Oke. Ini adalah minggu kedua penurunan terbesar, tapi kalau kita lihat dari seluruh penurunannya sih ini udah minggu kelima ya. Minggu kelima, jadi peningkatan rebound yang telah terjadi di bulan Maret. Oke, ini kan bulan Maret telah terjadi rebound. Ini sudah hampir seluruhnya dikembalikan. Oke, jadi kita mulai balik lagi ke area 33.000 dan area low-nya di Februari dan Maret 32.500. Oke, yang ini ya. Nah, area 32.500 ini akan menjadi target kita berikutnya. Apakah ini akan ditembus? Kemungkinannya tidak terlalu besar, tapi tidak kecil juga. Jadi kita tetap harus pantau area 32.500 ini. Nah, bila itu ditembus, area support berikutnya akan ada di 31.000. Nah, di mana di situ 31.000 itu adalah area yang terakhir kita tes di tahun kemarin 2021, dan bila kita memang menembus 32.500, besar kemungkinan untuk area 31.000 dapat terjadi sebuah pause dan juga terjadi sebuah bounce. Oke, jadi itu yang harus kita pantau. Oke, baiklah, itu merupakan weekly market outlook kita untuk periode 2 hingga 6 Mei 2022. Happy hunting traders!